mohon maaf, kirim kapal laut apa namanya itu, rumah sakit, nggak nyampe Gaza, nyampe cuma Mesir, itu berapa hari harus balik lagi, itu juga nggak sempat merawat satu pasien Gaza pun saat itu. Kita nggak mau sampai Mesir ya. Gaza ini hanya dijadikan sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Hamzah Al-Arif ya, di channel kesayangan kita semua ya, komentarnya Mang Hamzah. Oke, sebelumnya gua mau berucap terima kasih banyak nih kepada saudara-saudara semua ya yang sudah nge-subscribe dan juga mengikuti komentar Mang Hamzah. Oke, sebelumnya gua bakal mendoakan dulu saudara-saudara kita semua ya. Semoga dari Sabang sampai Merauke saudara-saudara kita semua disehatkan selalu, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang sedang menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, gua seperti biasa mau react video-video yang viral ya. Tentunya tentang perpolitikan Indonesia. Ada apa nih yang gua bakal angkat? Ini ada tentang, waduh, saudara-saudara kita dan jauh tapi ada di hati, yaitu Gaza. Waduh, terakhir bulan kemarin gua dengar kapal perang rumah sakit kita meluncur ke Gaza untuk mengobati para masyarakat di Gaza dan juga mujahidin ya. Tetapi balik lagi dan konon katanya tidak ada satupun ya pasien yang ada yang diobati di kapal rumah sakit Indonesia ini. Waduh, seperti apa ya kelanjutan ceritanya? Makanya pantengin sampai akhir biar nggak salah paham ya. Oke, kita mulai aja video pertamanya ya, tanpa basa-basi lagi. Kita mulai dari sekarang. أول صلاة تراويح في غزة على أنقاض مسجد الفاروق بمدينة رفح. Ini saudara-saudara kita di Gaza sedang melakukan sholat taraweh ya, dalam keadaan tiada lampu, sinyal tentunya, dan gedung-gedung rumah-rumah pun juga hancur. Waduh, sangat miris ya. Di sini kita sholat taraweh dengan tentram, damai, enak ya. Tapi saudara-saudara kita di sana mengalami sholat taraweh di tengah-tengah peperangan. Waduh, semoga aja ya para syuhada itu diberikan tempat di sisi Allah yang terbaik dan diberikan kesabaran kepada mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi. Luar biasa. Pemerintah Palestina resmi menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Senin 11 Maret 2024. Tak seperti Ramadan tahun-tahun sebelumnya, kali ini jutaan warga Palestina harus menjalani puasa Ramadan dengan suasana suram karena serangan militer Israel yang tak kunjung mereda. Ya. Salah satu pengungsi Gaza, Betul, Hana Al-Masri, menceritakan kondisi memprihatinkan yang harus dihadapi keluarganya saat hari pertama Ramadan. Ia tak bisa menyiapkan hidangan makanan untuk sahur dan berbuka puasa akibat krisis pangan yang terjadi. Hal serupa juga dialami oleh para pengungsi di tempat penampungan yang dikelola PBB di dekat Han Yunis.
Disebutkan bahwa pengungsi hanya mengandalkan makanan kacang-kacangan untuk bisa bertahan hidup. Kacang-kacang. Bahkan Maha, salah satu warga Gaza, mengatakan telah berpuasa menahan lapar dan haus sejak Oktober 2023 lalu. Sebagai informasi, saat ini sebanyak 2,3 juta rumah tangga di jalur Gaza menderita kerawanan pangan akibat aksi blokade yang dilakukan militer Israel. Tak hanya itu, ratusan anak dan balita terancam mengalami stunting dan gizi buruk akibat tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Situasi yang memprihatinkan ini juga membuat sejumlah bayi di rumah sakit di Gaza Utara tewas karena dehidrasi dan kekurangan gizi. Kita bulan Ramadan sudah tiba ya, sudah hari keberapa nih? 3, 4 ya. Kita baru bulan Ramadan sekarang aja, belum aja genap seminggu suka ada ngeluh-ngeluhnya ya. Dan mereka, saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, mereka tuh udah terbiasa puasa karena nggak ada makanan, ingat tuh, karena nggak ada yang bisa dimakan. Sedangkan kita di sini enak. Semoga aja ya, kita doakan penuh saudara-saudara kita semua di Palestina ya. Miris. ايش بتعمل؟ بعدين مرص برامج وبعص كمان. هاي هذا من السيارة مساعدة. أنا قاعد بنام فيها يعني. صورونا يا عرب، رز ورمل وطحين وشعير، ما ظلش إشي إلا أكلناه. نريد نموت جوعا ولا نموت قهرا. Miris. Jadi bukan hanya manusia yang kelaparan dan kehausan di sana. Berikut pun dengan hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan liar ya. Waduh, malah yang gua dengar kabar para penduduk Gaza tuh lebih mementingkan hewan-hewan daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Surga sudah pasti ya. Surga sudah pasti. لهم قديش ما شربناش ابو العبد؟ والله البسس اللي بحزن عليهم، يعني بعيدا عن الاعلام وعن التصوير، بس بحزن على اشكالهم. طلع بالبسس كانوا عندنا مثلات وشربات يعني، بس طلع كيف اشكالهم مبين الغلب عليهم. الحيوانات عندنا ما لهمش يعني، طلع كيف الغلب مبين عليهم. معك علينا جماعة الخير ابو العبد اجى من رفح. Aduh, miris banget. Dan juga ada yang juga sedang viral, itu bantuan yang dikirim melalui udara. Ada yang banyak DM ke saya ini, Ustaz, bagaimana pandangan antum tentang bantuan yang dikirim melalui udara? Bahkan saya baca juga di Republika, di CNN hari ini, Indonesia juga ingin mengirimkan bantuan melalui jalur udara. Oh iya. Teman-teman, dari awal ketika saya melihat berita sebelumnya Jordania, Amerika mengirimkan bantuan melalui udara, ini saya miris. Ini bukan sebuah aksi heroik, mohon maaf. Ini sebuah penghinaan. Ya, betul. Ini sebuah drama dagelan yang nggak bisa dicerna oleh akal logika. Terutama Amerika nih. Amerika ini dia punya otoritas, dia punya kemampuan. Kalau emang dia serius mau masukin bantuan lewat perbatasan yang banyak jumlahnya itu. Maaf mau menambahkan Ustadz ya. Ini gua juga heran sama Amerika. Di sisi lain mengirim bantuan, walaupun itu bantuannya gak manusiawi ya, dikirim dari atas, itu pun 90% jatuh ke laut dan 10% baru ke daratan. Tidak manusiawi. Dan ini Amerika ini mengirim bantuan plus ngirim bantuan juga ke Israel. Ini maksudnya apa nih? Ngirim bantuan berupa perlengkapan senjata, bom, dan lain sebagainya, peluru. Nggak tahu nih.
Ada apa di balik ini? Gua juga masih penasaran. Mungkin aja Pak Ustadz Hussein ya bisa menjelaskan. Aslinya perbatasan dari luar Gaza ke Gaza ini ada 7 perbatasannya. Cuman 3 yang aktif di wilayah utara, di wilayah utara 1 namanya Erez, perbatasan Erez, di wilayah selatan 2 Karem Abu Salim dan Rafah. 3 yang aktif yang bisa diakses sebetulnya, cuma ditutup oleh Israel dan hanya melalui Rafah doang. Kalau Amerika serius mau bantu, mereka bisa tekan itu Israel itu, kirim lewat perbatasan normal, jangan lewat udara. Jadi lucu, emang warga Gaza ini siapa? Binatang. Seperti kalau kita masuk ke kebun binatang lemparin dari atas gitu ya, mohon maaf, kera-kera yang meminta-minta makan kepada kita. Siapa? Ini bukan binatang, ini manusia. Dan kalian tahu, mayoritas bantuan yang dikirim dari udara ini jatuhnya ke laut, ke air laut sana. Iya, kenapa ya? Saya barusan dapat video dari Gaza nih, anak Gaza yang dia menangis karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia mengejar parasut itu, ternyata jatuh di laut, dia menangis. Ini videonya, aku melihat. يا انس وشريف زلونا بالمظلات رمونا على البحر كنزات احنا ساكنين رمونا على البحر زي كلاب السمك لجان اخي عشان بس اخذ وجبه لاخواتي الصغار اللي بيصيحوا لي قاعد جعان والله ولا حاجه ما اخذت اقسم بالله ولا حاجه ما اخذت ليش ما يامنون ويودون العائلات الفقيره اللي جوزها ارمله لمين تروح تجي لاولادها الصغار الاطفال اللي مش راضيين ياكلوا جعانين مش ملاقيين ياكلوا كمان. Dan sudah dikirim oleh teman saya, kru YNH di Gaza. Kemarin saya dikirim, ini benar-benar video ini fresh dari dia untuk saya melalui WhatsApp dia kirim. Dia bilang ini adalah salah satu parasut yang jatuh di dekat tempat dia sedang lewat, dia sedang berjalan, parasut itu jatuh situ dan isinya nggak ada apa-apa, kosong, serius kosong. Asli. Bahkan sebelumnya sekitar seminggu lalu dia juga cerita sempat banyak bantuan jatuh dari atas itu yang dilempar ke parasut, 90% itu jatuh ke laut, 10% jatuh ke daratan. Isinya apa? Pembalut. Dan juga beredar juga video-video lainnya, beberapa bantuan yang masuk itu isinya apa? Makanan-makanan militer Amerika yang nggak bisa dikonsumsi oleh warga, kayak cracker gitu ya, biskuit-biskuit, dan juga apa ya, makanan yang nggak bisa bikin kenyang sebetulnya. Jadi ini semua adalah gimmick, ini semua apa ya, konsumsi media aja. Dan masalahnya kita banyak yang menganggap ini sebuah hal yang heroik. Yordania kirim lewat udara, ini bukan sesuatu yang kita lulukan, ini penghinaan. Ini bukan sesuatu yang kita banggakan, ini penghinaan. Ini merendahkan warga Gaza sebetulnya. Dan Indonesia mau mengikuti jalur udara, ya Allah. Dan nggak akan bisa tanpa restu dan izin dari Israel. Ya, bukan, mohon maaf, kirim kapal laut apa namanya itu, rumah sakit nggak nyampe Gaza, nyampe cuma Mesir, itu berapa hari langsung balik lagi, itu juga nggak sempat merawat satu pasien Gaza pun saat itu. Kita nggak mau sampai Mesir ya. Gaza ini hanya dijadikan sebagai alat untuk ya, menarik simpati masyarakat. Enggak, kita mau seriusan di situ, langkah nyata, bukti konkret. Ya, memalukan teman-teman. Masa Gaza diperlakukan seperti hewan, lempar dari atas, dari lewat udara. Sudah cukup ya video kumpulan tentang kondisi terkini saudara-saudara kita di Gaza ya. Sangat memilukan, ternyata apa yang diberitakan di baliknya itu banyak berita yang sangat mencengangkan ya, seperti parasut yang isinya konon katanya makanan, ternyata hanya pembalut, ada yang kosong. Ini tujuannya apa ini ya? Sangat tidak manusiawi. Kita doakan saja untuk saudara-saudara kita di Gaza ya, doa yang terbaik ya. Oke, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Semoga semuanya sehat-sehat, rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.